capek banget gak sih Lin? Pengen main kemana gitu? Iya, aku tuh juga pengen main loh, cuma sekarang tuh destinasi wisata banyak yang ditutup gitu loh. Terus seandainya dibuka pun juga ada pembatasan pengunjung, jadi ya gimana? Iya, Aku bingung nih, bingung nggak? Bingung lah, Bingung nggak? Bingung nih, bingung, pusing. Wah, ada apa nih kok bingung-bingung? Kita tuh capek banget, pengen main, tapi destinasi mana coba yang buka pas pandemi? Ya, kalian nggak tahu ya, sekarang kan ada aplikasi. Apaan? Apa tuh? Nih, Visiting Jogja. Nah, ini dia aplikasi terbaru dari Dinas Pariwisata DIY, namanya Visiting Jogja. Bisa dilihat user friendly banget ya tampilannya. Contohnya, wisata alam. Ini sih pasti buat ngasih referensi ke wisatawan seperti kalian-kalian yang ingin menikmati indahnya Jogja, khususnya di masa pandemi. Loh, ada referensi juga tentang akomodasi yang disertai dengan informasi-informasi singkat yang pastinya bakalan bantuin kalian milih tempat. Nah, selain itu kalian juga bisa tahu guys tentang tempat kuliner, tempat oleh-oleh, desa wisata, event-event, sampai informasi wisata guys. Banyak banget ya fungsinya. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Melalui aplikasi ini, kalian bisa melakukan reservasi destinasi wisata. Nah, tempat-tempat yang udah terdaftar dalam reservasi di aplikasi, terjamin juga CHSE-nya. Banyak ya tempat wisatanya, dan ada informasi juga loh tentang harga dan jumlah kuota. Nah, uniknya, data pengunjung itu diupdate secara real time friend. Jadi nggak usah khawatir tentang jumlah pengunjung. Nah, gampang banget ya. Itu kita tinggal masukin nama destinasi, tanggal kunjungan, nama, email, nomor telepon, dan lain-lain yang mudah. Jadi tinggal klik-klik, langsung cus aja deh. Selamat berwisata. Bernyanyi sendiri hingga kini masih selalu menanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Wah, gila sih, keren banget nih aplikasi. Mudah banget gak sih? Soalnya tempat kayak gitu. Ya iyalah. Yaudah, yuk jalan-jalan. Yuk, Sekarang, sekarang dong. Wah, keren banget ya Visiting Jogja. Kita jadi nggak usah repot-repot kalau misalnya mau wisata di Jogja. Udah pasti tahu lagi tempat mana yang menerapkan protokol CHSE. Nah, aplikasi ini dibentuk pada Juni 2020 lalu oleh Dinas Pariwisata DIY sebagai bentuk adaptasi di masa pandemi. Dilihat dari jumlah unduhannya sih, udah 10.000 kali diunduh. Tapi, coba kita lihat ya, seberapa inovatif Visiting Jogja ini. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa inovasi Visiting Jogja lahir dari budaya organisasi yang bisa dibilang close atau tertutup. Alasannya karena aplikasi ini tidak lahir dari aspirasi masyarakat, melainkan dari keinginan pemerintah sendiri untuk menjaga eksistensi tempat wisata di Jogja. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cisbro pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa close innovation tidak lahir dari pihak eksternal organisasi publik. Dan selanjutnya baru deh kita bisa membahas tentang seberapa inovatif sih si aplikasi Visiting Jogja ini. Nah, hal ini dilihat melalui dimensi-dimensi inovasi sektor publik yang sebenarnya tertera dalam fitur-fitur di aplikasi Visiting Jogja. Dimensi yang pertama adalah content and appearance of information. Nah, dimensi ini melihat bentuk tampilan dan informasi dari aplikasi. Dalam hal ini, desain dari Visiting Jogja dapat dibilang cukup elegan dengan melihat tampilan utama yang terdapat dalam laman beranda aplikasi. Yang kedua, ease of use atau kemudahan dalam penggunaannya. Nah, sebenarnya aplikasi ini dapat digunakan oleh siapapun, tapi sayangnya saat ini masih terbatas pada para pengguna Android saja. Yang ketiga, reliability. Nah, dimensi ini melihat kepercayaan pengguna akan keakuratan dan keandalan aplikasi. Nampaknya Visiting Jogja masih memerlukan update dan pengembangan secara berkala.
yang ditunjukkan melalui masih adanya beberapa keluhan para pengguna dalam review aplikasi. Kemudian ada dimensi mengenai trust. Dalam konteks ini, trust itu diartikan sebagai kepercayaan akan untuk menggunakan aplikasi. Nah, untuk menerapkan dimensi ini sebenarnya Visiting Jogja telah melakukan consent information yang tertera melalui kebijakan privasi bagi pengguna Visiting Jogja. Kemudian ada dimensi tentang citizen support. Hal ini diartikan sebagai ketersediaan informasi dan bantuan yang diberikan untuk para pengguna agar dapat mengakses dengan lebih mudah. Nah, aplikasi ini juga masih perlu mengoptimalkan dimensi ini dengan menyediakan fitur helpdesk maupun FAQ misalnya untuk memudahkan pengguna. Dan yang terakhir adalah functionality of the interaction environment. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai kemudahan bagi pengguna untuk saling berinteraksi. Visiting Jogja itu masih dapat mengoptimalkan dimensi ini. Contohnya dengan membuat segmen seperti kolom chat atau segmen komunitas wisatawan Jogja agar para penggunanya dapat saling berinteraksi. Nah, begitulah sedikit perspektif inovasi sektor publik pada aplikasi Visiting Jogja. Meskipun telah diunduh sebanyak 10.000 kali, tetapi ternyata masih memerlukan banyak optimalisasi sehingga pada akhirnya dapat memperluas kebermanfaatannya dari aplikasi Visiting Jogja itu sendiri. Terima kasih.